Saatnya kita ikuti Market Corner bersama Tommy Arno, praktisi bisnis online. Selamat pagi untuk abdinya semuanya, dan yang pasti seperti biasa ya, hari Senin di jam 10 ini kita akan kembali di Market Corner, dan hari ini spesial nih karena kita goes to school dengan mengambil tema Career Insight about Digital Marketing di SMK Negeri 7 Semarang. Hari ini saya nggak sendirian karena saya sapa-sapa dulu teman-teman ini dari Gmedia. Ada Mas Adit. Halo, selamat pagi Mas. Halo, selamat pagi Mbak Novi. Sehat ya? Sehat, alhamdulillah, puji Tuhan. Oke, baik. Dan yang pasti ini guru-guru, Bapak Kepala Sekolah juga ini dari SMK Negeri 7 Semarang, Bapak Samiran. Selamat pagi Pak, Assalamualaikum. Ini masih di-unmute ini Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bapak? Alhamdulillah. Baik. Sehat. Baik, tentunya teman-teman juga dari SMK Negeri 7 Semarang, murid-muridnya selamat pagi semuanya. Pagi. Yang pasti untuk hari ini kita kurang lebih 1,5 jam belajar bersama dengan Mas Tommy yang setiap hari Seninnya selalu memberikan informasi seputaran digital marketing. Saya sapa dulu, Mas Tommy, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Novi. Iya, sehat Mas? Alhamdulillah. Baik, ya. Jadi ini teman-teman di SMK 7 ini semoga nanti bisa mendapatkan banyak ilmu dari Mas Tommy. Ada Mas Ipe juga, selamat pagi Mas. Halo, pagi. Halo, selamat pagi. Ini narasumbernya luar biasa hebat-hebat. Jadi harapannya semoga teman-teman di SMK Negeri 7 Semarang ini bisa menggali ilmu sebaik-baiknya. Semoga ini juga bisa menjadi salah satu bisa dibilang ilmu dan tambahan-tambahan lah ya di seputaran tentang digital marketing. Nah, tapi yang pasti nanti hari ini dari radio akan bagi 5 goodie bag untuk teman-teman yang bertanya. Jadi harap untuk selalu aktif bertanya terhadap narasumber kita. Kita langsung tempat dulu nih, Mas Adit, akan bisa dipandu teman-teman dari SMK Negeri 7 Semarang ya. Oke, terima kasih untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat Bapak Kepala Sekolah, guru-guru, dan juga 2 narasumber kece beserta siswa-siswi dari SMK Negeri 7 Semarang. Selamat datang sekali lagi di Market Corner Goes to School yang bertema pada hari ini adalah Career Insight about Digital Marketing. Nah, ada beberapa peraturan nih teman-teman buat webinar kali ini. Yang pertama, teman-teman itu sebenarnya wajib untuk menyalakan videonya supaya kita bisa melihat bagaimana kecantikan dan kegantengan teman-teman yang ada di rumah ya. Semoga sehat-sehat selalu. Jadi kita bisa mengecek ya sekaligus apakah teman-teman sudah mandi atau belum, atau udah make up atau belum. Jadi kita bisa lihat semuanya, kita bisa berinteraksi gitu ya. Dan juga audionya dimohon untuk di-mute karena supaya tidak mengganggu di saat pemaparan pemateri. Jadi nanti kalau misalkan ada sesi tanya jawab, teman-teman baru bisa di-unmute untuk memberikan pertanyaan kepada 2 narasumber kita hari ini. Seperti itu. Dan tadi sudah disampaikan juga sama Mbak Novi dari pihak radio akan membagikan 5 goodie bag. Dari kita pun dari Gmedia juga akan membagikan 5 goodie bag. Ini saya kasih unjuk ya, ini goodie bagnya. Terus juga nggak hanya 1 goodie bag, 5 goodie bag, kita juga ada voucher berkaraoke ya. Jadi teman-teman nanti kalau misalkan pandeminya sudah selesai, mungkin kalau misalkan mau karaoke keluar, nah kita kasih nih buat having fun aja sama teman-teman kamu, kayak gitu ya. Nah, langsung aja kita masuk ke acara pada hari ini. Sebelumnya saya mau mempersilahkan untuk Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 7 Semarang, Bapak Dornandes Samiran MT untuk memberikan sambutannya. Dipersilakan Bapak Samiran. Halo Bapak Samiran.
Silakan Bapak. Mungkin ada sedikit trouble kah? Ya, saya Oke, sambil menunggu teman-teman, jadi persiapkan aja pertanyaan-pertanyaannya. Kita akan membahas tentang karir insight about digital. Kita diminta sambutan Bapak. Nanti akan bersama dengan Mas Tommy, ya ini adalah salah satu praktisi bisnis online dan juga Mas Adi IP. Beliau ini merupakan founder dan CEO Kencal Kreatif dari Indonesia. Sudah tersambung Bapak Samiran? Nanti akan masuk di penerimaan data. Ya, silakan Bapak untuk memberikan sambutan utamanya. Ya, maaf banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya double acara ya. Satu rapat dengan inspektorat, satu di sini. Jadi saya cukup terbagi. Padahal inspektorat juga menyangkut kepentingan tentang saya sebagai PNS dan sebagai pejabat negara. Tapi di sini juga saya diundang tadi oleh Pak Yos untuk ikut bergabung di sini dalam rangka untuk digital marketing ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, selamat siang pada semuanya, teman-teman anak-anak muda yang hebat. Ya, terima kasih atas waktunya. Terima kasih atas rapatnya ke SMK Negeri 7 Semarang ini. Iya, saya mungkin guru matematika dulu di SMK 1 Semarang yang sangat nakal, yang sangat keras, yang sangat menakutkan ya. Mbak siapa namanya ini? Novi, Pak. Novi. Iya, tapi nggak galak kok Pak Samiran, itu orang yang baik Pak. Iya. Ini mengenang masa lalu ya. Tahun 2013 baru lulus, padahal saya 2012 dipindah ke SMK 3 jadi kepala sekolah. Jadi mungkin saya baru ketemu dengan Mbak Novi itu 1 tahun mungkin gitu ya. Iya, 2019 mungkin. Iya, betul. Ya, terima kasih sekali lagi kepada Mas siapa tadi, Mas Doni, yang anak muda hebat tadi ya. Iya, ada 3 ranah dalam pengelolaan SMK. Lulusannya mau dikemanakan? Yang pertama adalah SMK dipromosikan untuk bekerja. Lulus dipromosikan untuk bekerja. Yang kedua, lulus untuk bisa melanjutkan. Dan yang ketiga, lulus untuk bisa berwirausaha. Jadi BMW, bekerja, melanjutkan, dan wirausaha. Untuk di SMK Negeri 7 Semarang ini, target mutunya adalah 80% itu bekerja, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Yang 15% kuliah dan yang 5% adalah wirausaha. Yang 5%. Setiap tahun kami melulus sekitar 600 siswa. Setiap tahun 600 siswa, sehingga kalau 5% jadi pengusaha, alhamdulillah target ini relatif tercapai oleh Negeri Semarang ini. Kemudian juga sekarang di era pandemi COVID-19 ini, kami akan berjuang untuk yang wirausaha tidak cuma sekedar 5%, tetapi kalau bisa sampai 15% justru terbaliknya. Karena itu kami sedang merencanakan untuk adanya kelas wirausaha. Ada program kelas wirausaha yang nanti akan menggandeng para pengusaha muda
di tingkat nasional ini dan merapat kepada Apindo Jateng. Juga kami merapat kepada salah satu anggota Apindo Pusat yang dari Surabaya. Barusan kami WA-an bahwa mohon, ini Pak Yos mungkin sudah tak kirimi juga, saya kirimi untuk informasi dari Surabaya, bahwa daftarkan segala sekolah Anda untuk nanti mendapatkan hibah investasi dari Surabaya kepada teman atau anak-anak kami yang untuk pendidikan akan dididik di diklat, sehingga mudah-mudahan 15% yang tadinya harus kuliah sekarang terbalik harus berwirausaha, ya. Itu mungkin akan mengurangi yang bekerja, karena bekerja di saat ini relatif sangat sulit, karena memang banyak perusahaan-perusahaan yang tutup bahkan mengurangi pekerjaannya. Diharapkan sehingga dengan adanya target wirausaha ini mudah-mudahan akan mengatasi masalah ini. Yang pasti kami sedang merencanakan untuk ada kelas wirausaha tadi, dan akan ada hari wirausaha setiap bulan minimal 2 kali hari wirausaha. Jadi sebulan 2 kali kami mencoba untuk nanti ada pasar terbuka di SMK 7. Namun karena eranya pandemi, maka Anda semua dari Jim Media saya mohon bantuan bagaimana kami mewujudkan proses pencetakan wirausaha baru di SMK 7 Semarang dari anak-anak kami yang tidak lewat usaha di bidang biasa. Maaf Bapak, suaranya ke mute, Bapak Samiran. Nah, sudah ya? Sudah. Oke. Jadi saya ulang beberapa saat ke belakang bahwa dengan adanya pencanangan kelas wirausaha dan hari wirausaha di SMK 7 nampaknya sangat inline ya dengan kegiatan ini, sehingga kami bisa terarahkan oleh Jim Media ini, terutama anak-anak di Sija. Mudah-mudahan tidak cuma di Sija saja, di jurusan Sija, tapi di jurusan lain juga akan terarahkan juga. Karena proses atau konsep hari wirausaha itu bulan 2 kali. Ketika pandemi kayak gini, maka mungkin nanti kami mohon dibantu bagaimana caranya hari wirausaha yang akan kami gelar pasar di SMK 7 itu tidak lewat luring, tapi mungkin pakai digital atau daring mungkin. Karena kami punya pasar yang besar. Siswa kami 2.463 siswa dari kelas 1 sampai kelas 4. Guru kami dan karyawan 163-an. Nah, ini sudah sebuah pasar yang besar di SMK 7 Semarang. Sehingga kemarin ketika saya rapat menyapa siswa ya, SMK 7 Semarang menyapa siswa itu saja ketika diupload ke YouTube oleh Pak Hari Saputra itu, dalam waktu beberapa jam sudah tertonton oleh sekitar hampir 3.000 subscriber ya, itu karena memang pasar besar di tempat kami. Karena itu terima kasih banget panjenengan Mas Adit dan kawan-kawan sudah berkolaborasi, berkontribusi untuk SMK 7 Semarang, dan saya mohon dengan sangat untuk dilanjutkan Pak Yos, Pak Hari dan kawan-kawan di Sija, untuk tidak cuma di Sija saja tapi di seluruh warga besar SMK 7 Semarang, terutama siswa-siswanya. Sekian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Silakan berlanjut. Selamat berkarya. Assalamualaikum. Ya, terima kasih untuk sambutannya Bapak Samiran. Kami selaku dari tim Jim Media pun juga akan terus melaksanakan dan berkolaborasi dengan terkait untuk mewujudkan
dari SMK Negeri Semarang ini. Baik, untuk selanjutnya kita akan memasuki sesi penyampaian materi yang pertama. Tapi sebelum itu saya di sini mau mengingatkan untuk seluruh peserta yang belum mendaftar melalui Google Form, silakan untuk isi Google Form secara baik dan benar karena sertifikat akan dikirim melalui email yang tertera yang ada di Google Form. Jadi buat para peserta yang sudah masuk dan belum registrasi, dimohon untuk registrasi terlebih dahulu supaya nanti nggak lupa ya. Ya udah, langsung saja kita masuk untuk penyampaian materi yang pertama. Dipersilahkan untuk Mas Tommy Arnovans. Monggo Mas. Baik, terima kasih Mas Adit. Ya, kita ketemu lagi di Ghost to School ya Mas ya. Ya. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan di hari ini bisa bermanfaat buat semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, dan sebelum kita mulai kita juga sisipkan doa buat saudara-saudara kita yang ada di Sulawesi, ada di Kalimantan dan sebagainya yang saat ini terkena musibah bencana ya. Mudah-mudahan mereka dikuatkan dan banjir dan segalanya bisa terselesaikan dengan baik. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, saat ini saya sebenarnya lebih menjawab pertanyaan yang disampaikan ya. Jadi ketika itu saya harus menyampaikan apa, saya bertanya ke Mbak Santi dan ada beberapa pertanyaan yang diajukan oleh SMK 7 Semarang. Nah, yuk kita langsung aja ya sambil kita kenalan. Sebelumnya suara saya terdengar jelas ya Bapak Ibu, teman-teman semua? Terdengar Pak, terima kasih. Pak, oke. Dan sekarang slide-nya sudah nampak di layar semuanya? Sudah. Oke, saya tambah Pak. Oke. Ya, ini nama saya Tommy Arnovans dan ini adalah nama yang tidak sangat sesuai dengan KTP ya. Dan ini adalah nama panggung saya. Dan saya berkecimpung di dunia online marketing ini dari sejak 2013. Dan kita mulai aja ya, kita kenalan dulu. Dan saya seorang praktisi bisnis online. Saya asli Jogja, tapi saat ini domisili di Kudus. Nah, jadi saya ini orang Kudus, walaupun sekarang belum suci-suci amat gitu ya. Oke, itu semua adalah portofolio saya. Kita lanjutkan aja. Jadi nama saya Tommy ya, sering panggil aja Tommy. Nah, sebenarnya menarik, SMK itu sebetulnya menjadi harapan, kalau saya pribadi ya, menjadi harapan negara ini karena tadi yang sudah disampaikan Pak Samiran bahwa SMK itu nanti akan diharapkan untuk bekerja. Tapi kalau saya sih lebih mengharapkan wirausahanya nanti lebih tinggi ya. Karena SMK itu kan banyak sekali diajarkan materi-materi teknik yang aplikatif gitu. Sehingga diharapkan maka lulusan SMK ini nanti akan bisa menjadi menjadi owner usaha gitu. Jadi karena mereka sudah diberikan keterampilan, skill yang langsung aplikatif gitu. Dan negara ini memang sangat butuh pengusaha sebetulnya. Nah, mudah-mudahan dengan pertemuan kita hari ini bisa membuat teman-teman SMK 7 terpancing, termotivasi untuk lebih kreatif lagi. Nah, ini sebenarnya peluangnya sangat banyak ya, apalagi di masa pandemi ini peluangnya sangat besar sekali di dunia digital marketing ya, terutama di SIJA, jurusan SIJA ya. Yang pertama adalah konten kreator. Jadi sebetulnya nanti ada di slide berikutnya tuh bagaimana kita nanti menemukan peluang-peluang ini. Tapi secara umum inilah yang dibutuhkan orang saat ini. Ya mohon maaf, karakter nomor satu orang Indonesia kan sebenarnya pemalas ya. Salah satunya adalah malas baca gitu. Tapi kemalasan-kemalasan tersebut kalau kita amati itu akan menjadi peluang sebetulnya ya. Nanti ada di slide berikutnya. Dan inilah peluang-peluang itu. Ya, jasa konten kreator, nah, orang tuh males bikin konten sebetulnya. Nah, sementara algoritma sosial media, algoritma media-media online itu membutuhkan konten tiap harinya, ya. Karena kalau misalnya kita terkait dengan jualan online itu sebenarnya mudah sih. Jualan online itu yang dibutuhkan eksistensi. Nah, eksistensi itu dilihat dari mana? Dari postingan.
Nah, itu algoritma semua sosial media atau media-media online itu sebenarnya sama, yaitu eksistensi tadi. Nah, nanti di dunia digital marketing atau online ini, yang rajin yang menang. Seperti itu, gampangnya seperti itu. Bahkan seorang senior yang sudah sepuh itu akan kalah dengan seorang pemula yang rajin. Nah, itu kuncinya seperti itu. Nah, ini ada konten kreator, ada jasa bikin web, landing page, jasa desain grafis ini luar biasa permintaannya saat ini. Kemudian konsultan IT dan jasa foto produk ya. Jasa foto produk nih untuk teman-teman UMKM juga, jasa desain grafis, jasa landing page ini sedang dibutuhkan sekali karena di masa pandemi ini UMKM itu menggeliat ya. Menggeliat dan mereka berlomba-lomba, kemudian banyaknya kawan-kawan kita yang terkena pengurangan karyawan itu sekarang lebih mudah jualan online. Nah, jualan online ini membutuhkan keahlian-keahlian seperti ini. Nah, ini akan secara cepat bisa dimanfaatkan untuk teman-teman yang memang di bidangnya. Bahkan saya sendiri pun sudah memanfaatkan tenaga-tenaga ini ya. Tenaga desain grafis, landing page, dan sebagainya. Nah, ini tentunya akan menjadi sebuah insight buat teman-teman semua untuk mendalami materi-materi yang ada di sini. Kemudian sekarang berkembangnya aplikasi-aplikasi di Android terutama ya, karena kalau di iOS itu agak ribet. Itu banyak sekali teman-teman UMKM yang membuat aplikasi jualannya atau toko online-nya berupa aplikasi toko online di Android ya. Itu dulu saya pernah menekuni di tahun 2014, 2015 dan sekarang sudah semakin bagus lagi dan semakin banyak dibutuhkan UMKM terutama nih. Terus UMKM itu juga butuh software keuangan. Nah, ini kan ya bidangnya teman-teman semua ya, dan itu nggak usah software keuangan yang ribet-ribet, software keuangan sederhana aja mereka pasti akan makan ini ya. Kalau misalnya kita sudah menyediakan jasanya seperti itu. Kemudian buat jasa desain grafis terutama itu juga bisa jualan di Fiverr namanya ya, Fiverr, dan di situ teman-teman bisa memamerkan portofolio teman-teman semua dan itu internasional. Nah, banyak sekali teman-teman di Indonesia ini yang menggunakan Fiverr untuk jualan keahliannya di bidang desain grafis terutama. Jadi nanti akan mendapatkan klien tidak hanya dari Indonesia tapi juga dari luar negeri. Itu cara paling gampang untuk jualan jasa desain grafis. Di Indonesia sendiri ini bersaing nih jasa desain grafis nih. Jadi memang banyak sekali sekarang usaha-usaha desain grafis yang muncul. Kemudian jasa landing page juga. Tapi yang nomor satu nih konten kreator. Nah, konten kreator ini juga sekarang menjadi idolanya teman-teman UMKM karena ya kita tidak pungkiri bahwa kita tuh malas ya. Waduh, saya harus bikin konten tiap hari. Nah, kadang-kadang ide konten itu tidak muncul nih. Nah, akhirnya apa? Karena kita malas, nah kita menggunakan jasa konten kreator untuk kepentingan jualan, upload di Instagram, upload di YouTube, upload di Facebook dan seterusnya, seperti itu ya. Nah, ini adalah bidang-bidang usaha yang bisa teman-teman jangkau nantinya. Dan saat ini masih menjadi idola dan kedepannya memang keahlian-keahlian soft skill seperti ini akan sangat dibutuhkan. Kita lanjut ya cara memulainya nih. Cara mulainya ya tadi ya, kita lihat kemalasan-kemalasan apa sih yang orang malas gitu loh ngelakuinnya. Itu sebenarnya jadi peluang tuh. Ya udah karena kamu malas biar aku aja, tapi kamu bayar saya gitu. Gampangnya kayak gitu ya. Nah, ini sebenarnya kita bisa melakukan riset kebutuhan pasar. Nah, riset ini karena sekarang pandemi mungkin kita juga bisa googling gitu ya. Kita bisa berselancar apa sih sebetulnya yang sedang dibutuhkan orang gitu. Nah, itu yang dibutuhkan kalau di bidang jualan online yang seperti tadi saya sampaikan di slide pertama. Nah, teman-teman tinggal mengasahnya aja, ya, tinggal mengasahnya aja. Kemudian habis itu tentukan media jualannya. Saya mau jualan jasa desain grafis di mana? Saya mau jualan jasa konten kreator di mana? Apakah menggunakan sosial media? Apakah menggunakan website atau menggunakan marketplace? Jadi sebetulnya di dunia online itu ada 4 pasar ya, ini kurang satu. Jadi pasar sosial media, pasar Google, kita menggunakan website, dan pasar marketplace. Nah, kalau marketplace tadi memang ada marketplace khusus yang menjual jasa-jasa soft skill.
Contohnya kayak Fiverr tadi. Kemudian kalau di Indonesia ada fastwork.id atau bergabung ke 1000.com, 1000freelancer.com itu. Nah, itu kita bisa menjadi tenaga freelancer untuk menjual keahlian kita di desain grafis, content creator, dan sebagainya. Kemudian pasar yang keempat adalah pasar forum jual beli ya, kayak di OLX, dan Kaskus, dan sebagainya. Kemudian setelah kita mendapatkan media jualannya, saya mau jualan di mana, ini penting ya. Jadi jangan sampai kita tuh latah gitu, cuman ikut-ikutan. Jadi kita juga harus riset nih, untuk jasa desain grafis itu cocoknya di mana ya? Untuk konten kreator cocoknya di mana ya? Nah, untuk seperti itu kita harus belajar ilmunya dulu. Ya, belajar ilmu online marketing untuk jualan produk kita. Produk itu kan barang dan jasa. Nah, karena teman-teman mungkin nanti lebih ke jasa ya, itu ada tips dan triknya sendiri. Nah, makanya sebelum kita jualan, itu kita belajar dulu ilmunya ya. Banyak guru, banyak juga di YouTube juga ada cara jualan jasa-jasa yang ada di slide pertama tadi. Setelah belajar, praktek benar-benar, ya kalau di saya sebutnya KFC ya, konsisten, fokus, dan komitmen. Nah, seperti itu. Berikutnya, platform yang bisa digunakan banyak banget ya. Kalau di sini saya lebih ke sosial media, karena orang Indonesia tuh sangat senang banget menggunakan sosial media. Ya, ini bisa platform yang juga bisa digunakan untuk jualan. Nah, saya sendiri spesialisasinya di Facebook. Jadi, apapun produknya, media utama jualan saya menggunakan Facebook. Tetapi juga tergantung produknya ya. Saya tidak bisa menjual beton gitu kan atau kawat bronjong menggunakan Facebook. Jadi harus menggunakan website. Jadi nanti disesuaikan produknya. Tapi secara umum sih sosial media tuh keren banget ya. Lebih mudah menjangkau klien-klien kita nantinya. Ya, selama pandemi ini juga frekuensi orang memegang HP itu tinggi sekali. Ya, ini Facebook, ada Instagram, ada TikTok ya. Nah, ini Facebook itu ya sebenarnya semua garis besarnya sama semua sih. Kontennya foto, desain, grafis, video ya butuh ini semua. Nah, ini kan kalau misalnya kita mau upload di sosial media ya ini konten foto, desain grafis, dan video. Nah, silakan aja membuat jasa ini karena ini dibutuhkan sekali saat ini. Tentunya ya terkait sama konten kreator karena orang males tuh mikirin bikin konten tuh males banget ya. Kemudian ada juga YouTube. Nah, YouTube sekarang menjadi idola ya. Jadi ini bisa kita manfaatkan untuk jualan jasa kita ya. Jadi YouTube itu selain kita bisa mendapatkan penghasilan dari sana, kita juga bisa jualan lewat YouTube tanpa mendapatkan income dari AdSense ya. Jadi saya juga sendiri menggunakan YouTube untuk memasarkan produk-produk saya, tidak mendapatkan penghasilan dari YouTube-nya, tapi untuk jualan produknya. Karena saat ini platform YouTube ini adalah platform yang sangat mudah tampil di halaman Google. Nah, kenapa kita ke Google? Karena orang Indonesia sebagian besar menggunakan Google. Kemudian ada WhatsApp ya, WhatsApp seperti itu. Jadi semuanya garisnya sama nih, membutuhkan konten, foto, video, dan desain grafis. Ya, silahkan menggunakan jasa-jasa tersebut. Tapi kita sendiri jualannya juga menggunakan itu. Jadi kalau kita kan mungkin karena punya kemampuan ini, ya tidak ada masalah sebenarnya. Jadi ini platform-platform yang bisa digunakan. Juga ini didukung dari VR Social, sebuah lembaga survei independen internasional. Dan ini masih Januari 2020 ya, yang survei 2021 belum keluar. Di sini juga mengatakan bahwa 2020 ini YouTube nomor 1 nih. Selebihnya adalah WhatsApp, Facebook, Instagram, dan ada Twitter. Nah, Twitter sekarang bagus juga untuk jualan ya. Walaupun sempat nggak bagus, tapi sekarang sudah bagus lagi untuk jualan. Dan ada TikTok sekarang. TikTok ini luar biasa banget. Algoritmanya masih bagus banget, walaupun secara pangsa pasarnya masih belum tertarget ya. Tapi untuk branding, TikTok itu bagus banget. Nah, cuman TikTok itu kan berupa video ya, Nah, ini butuh kreativitas. Jadi nanti kalau teman-teman bisa menyediakan konten kreator untuk TikTok itu pasti akan banyak yang makan lah. Oke. Nah, ini juga ada pertanyaan dari teman-teman di SMK 7 Semarang. Bagaimana negosiasi dengan klien?
Ya ini jam terbang banget ya teman-teman, tapi secara fondasi, secara fundamental inilah yang harus dilakukan. Jadi kita pahami dulu kebutuhan klien ini apa gitu kan. Nah, kita pahami konten kreator maunya konten kreator yang seperti apa, kemudian nanti kalau desain grafis ya misalnya bikin logo gitu, logonya mau yang seperti apa gitu. Nah, kita harus pintar menerjemahkan kemauannya si klien gitu. Makanya dengarkan dulu. Nah, ini sebenarnya ini sangat-sangat ini aja sih, sangat umum sekali ya. Yang paling penting adalah kuasai product knowledge-nya. Tetapi kalau misalnya kita sudah ahli di bidang itu, tentunya nanti kalau misalnya ada komplain, ada revisi, kita dengan mudah handle komplain-komplain tersebut. Yang penting adalah service excellent ya. Jadi walaupun kita dimarahin sama klien, kenapa kok klien marah itu sebenarnya dia mengharapkan lebih dari apa yang kita lakukan, sehingga ya tentunya dia sebenarnya sangat sangat senang sama kita, makanya dia komplain gitu. Kalau nggak komplain tiba-tiba pindah ke tempat lain tuh sebenarnya nggak enak ya, makanya kita harus melayani mereka dengan baik. Nah, tidak harus deal pada penawaran pertama, ini harus, jadi kebanyakan dari kita tuh baper ya teman-teman ya. Ketika ada ditolak gitu, kita langsung baper dan akhirnya kebanyakan efek dari baper itu adalah berhenti bergerak. Nah, ini jangan ya, tidak harus deal pada penawaran pertama, ini kita bisa follow up lagi gitu. Dan kita bisa tawarkan sesuatu yang lebih menarik dari penawaran pertama ya, tentunya masih masuk di dalam kualitas atau kemampuan kita. Kemudian kuasai juga ilmu upselling atau bundling. Jadi upselling atau bundling ini biasa dilakukan oleh, ya kita sebut aja teman-teman kasir di Indomaret, Alfamart gitu. Enggak sekalian isi pulsannya gitu. Kalau kita misalnya ke KFC gitu kan, mau beli sekalian CD-nya enggak, kalau mau pakai paha begini dan seterusnya, itu upselling ya. Kalau bundling itu misalnya kita beli HP, ada kartu provider di situ, itu namanya bundling. Nah, ini juga teknik-teknik yang bisa teman-teman gunakan dalam kemampuan-kemampuan yang akan dijual seperti tadi. Oke, mungkin kita nanti lebih enak diskusi lebih banyak, tanya jawab lebih banyak, supaya lebih menyerap materinya. Jadi materinya saya hari ini cuman berdasarkan apa yang disampaikan oleh teman-teman di SMK 7 Semarang aja. Dan ini adalah salah satu produk saya, yaitu Akademi Facebook, kelas Akademi Facebook, yang saat ini sudah saya rubah sistemnya. Jadi ini juga sebenarnya salah satu jasa ya. Jadi salah satu jasa yang diminati sama orang-orang adalah belajar ilmu online marketing. Nah, ini saya sediakan. Dan saat ini setiap hari kelasnya buka. Kalau dulu masih perangkatan, dan saya benamkan sistem member area sehingga teman-teman yang belajar itu bisa mengakses materinya kapan aja. Oke, untuk sementara saya seperti ini dulu teman-teman, dan ini adalah sosial media saya, silahkan boleh dikepoin, boleh juga menjadi berteman sana. Dan kalau misalnya ada pertanyaan di sini mungkin masih malu-malu, bisa japri saya ke nomor WA saya tersebut di layar. Baik, terima kasih Mas Adit, terima kasih juga teman-teman dari SMK 7 Semarang, dan saya sementara akan menunggu diskusi selanjutnya. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mas Tom atas penyampaian materi yang pertama. Mungkin dari teman-teman SMK Negeri 7 Semarang, ada yang ingin bertanya? Langsung saja nyalakan audionya dan juga nyalakan videonya. Ini sudah ada siapa yang mau bertanya? Mungkin Mas Dimas nih, atau Mas Kaidar Ali Rahmadani, atau siapa? Ade Fitriardi. Oh iya, Muhammad Iqbal Ali. Silakan Muhammad Iqbal Ali. Ya, selamat pagi untuk teman-teman semua dan kakak-kakak dari G-Media. Ya, pagi juga Mas. Silakan pertanyaannya. Saya mau bertanya tentang digital marketing. Misalnya kan saya bisa membuat web. Jelas cara untuk saya memasarkan keahlian saya itu lewat mana yang terbaik untuk masa pandemi ini. Terima kasih. Siap, terima kasih buat Mas siapa nih? Iqbal ya? Iya. Muhammad Iqbal. Ya. Mungkin bisa langsung dijawab Mas Tom. Ini Mas Iqbal bisa membuat web. Nah, gimana cara memasarkannya itu yang terbaik gimana Mas Tom? Monggo. Ya, kalau website masih dari 4 pasar tadi ya yang disebutkan Mas Iqbal, ada pasar sosial media, ada pasar marketplace, ada pasar Google dan forum.
Itu paling besar peminatnya ada di sosial media, Mas. Jadi yang pertama, Mas Iqbal harus tahu dulu nih, teman-teman website ini yang membutuhkan siapa aja sih gitu. Nah, bocorannya sekarang karena banyak sekali orang-orang yang jualan online, nah berarti minimal adalah teman-teman UMKM. Nah, teman-teman UMKM ini biasanya ngumpulnya di mana sih? Di sosial media. Nah, nanti Mas Iqbal bisa gabung di grup-grupnya UMKM nih. Seperti itu. Nanti di-share aja, ketik aja di Facebook misalnya, UMKM gitu. Nanti akan muncul tuh. Nah, kita pilih grup. Nah, silakan gabung di sana, tetapi di sana jangan jualan, Mas. Ya, kita sharing tips dan triknya jualan online gitu. Terus manfaat website untuk jualan online. Nah, semakin sering kita sharing, misalnya sehari sekali kita sharing gitu. Karena ini pernah saya lakukan juga ketika memasarkan kelas saya Akademi Facebook. Jadi orang-orang tuh kepo. Jadi karakter nomor 1 orang Indonesia pemalas, karakter nomor 2 orang Indonesia kepo. Nah, karena ini siapa sih Mas Iqbal ini gitu kan. Nah, kita ketika Facebooknya Mas Iqbal dikepoin, karena kalau kita nih, misalnya kita Facebookan kan, ketika akun kita dikepoin, akan pertama ditampilkan apa? Cover Facebook-nya kan. Nah, cover Facebook-nya dikasih jualannya Mas Iqbal nih, jasa bikin website gitu. Jadi ketika dikepoin orang udah tahu, oh Mas Iqbal ini usahanya jasa website. Nah, seperti itu. Nah, kemudian nanti postingan-postingan di akunnya Mas Iqbal juga terkait seperti itu, walaupun masih sharing ya. Atau testimoni dari orang-orang yang sudah menggunakan jasanya Mas Iqbal. Nah, kesimpulannya pasar sosial media masih bagus banget. Bisa menggunakan Facebook, Instagram, seperti itu, Mas. Karena ngumpulnya teman-teman UMKM ini sangat butuh nih sekarang, ya. Karena paradigma bahwa kalau jualan online tuh harus punya website tuh masih tertanam dengan kuat di benaknya mereka. Seperti itu, Mas Iqbal. Begitu, Mas Iqbal. Jadi mungkin bisa mulai dalam tanda kutip berjualan lah ya di sosial media Facebook, gabung-gabung grup kayak gitu ya, Mas. Bisa ikut kopdar online tapi jadi bisa memberikan bagaimana mungkin penggunaan website sebenarnya, keuntungan, kelebihannya ya, nanti menjurus pada akhirnya selling di sana kayak gitu. Oke, Mas Iqbal, terima kasih. Cukup menjawab ya Mas Iqbal ya. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih untuk Mas Iqbal. Satu lagi deh, ada yang mau bertanya lagi, kita buka satu lagi. Ya, oh 2, oke 2 lagi. Yang pertama ini ada Mas Ali Faturozi, silakan Mas Ali. Bisa dinyalakan kameranya dan juga soundnya. Mas Ali. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatannya para guru dan juga panitia. Saya ingin bertanya, kan saya menyukai desain grafis dan saya juga pernah mendapat pekerjaan untuk membuat MMT, logo dan beberapa yang lain. Nah, itu pertanyaannya, bagaimana cara menentukan harga untuk misalnya harga berapa ditentukan berdasarkan apa itu harga jasanya. Ya, itu saja, terima kasih. Oke, terima kasih untuk Mas Ali ya, desain grafis, membuat MMT logo. Pertanyaannya gimana sih Mas Tom untuk menentukan standar harganya? Nah ini. Ya, standar harga menurut Mas Ali ya? Iya, betul. Yang pertama gini Mas Ali bisa browsing ke jasa-jasa sejenis. Nah, silahkan dicatat range harga mereka gitu. Jadi seolah-olah Mas Ali itu mau jadi kliennya mereka gitu kan. Mas, aku kalau bikin logo gini berapa ya? Nah, nanti Mas Ali bisa lihat, oh logo seperti ini, itu harganya rata-rata seperti ini. Nah, itu dicatat semua dulu tuh Mas. Namun yang kedua, kita bisa menentukan dari tingkat kesulitan. Karena kalau jasa desain ini sangat abu-abu Mas. Tetapi kita juga bisa menyederhanakan dengan rata-rata harga pasarnya seperti apa sih. Oh, kalau cuma logo gini doang 150.000 dengan 1 kali revisi gitu. Jadi nanti Mas Ali juga menentukan peraturannya nih, ya. Saya bisa membuat logo, misalnya logo usaha gitu kan.
dengan kategori seperti ini. Nah, itu nanti bisa ditentukan. Dan itu sebenarnya Mas Ali bebas sih, ya bebas banget, mau terserah Mas Ali sih. Kalau semakin sulit ya akan semakin mahal. Apalagi tolong saya juga dikasih filosofinya. Kalau melengkung begini artinya apa, warna dan sebagainya. Wah, itu lebih mahal lagi. Itu bisa jutaan itu. Bisa puluhan juta Mas Ali kayak gitu. Jadi Mas Ali bisa keliling-keliling dulu nih ke teman-teman yang punya jasa sejenis, dikepoin aja tuh. Sekarang kan kalau di Google tinggal ketik aja jasa desain grafis, klik aja, kemudian nanti kan muncul websitenya mereka tuh. Nah, biasanya website mereka itu sudah ada harga-harganya. Nah, kemudian juga dilihat nih, kalau harga sekian tuh logonya kayak apa sih? Nah, tinggal nanti Mas Ali menyesuaikan dengan punyanya Mas Ali sendiri, sehingga mempunyai standar harga sendiri. Itu jasa desain tuh enak banget Mas, asli. Kita bebas itu sih. Ya, nggak ada patokan khususnya sebetulnya. Tapi kalau mau melihat seperti itu ya kita keliling-keliling aja. Harga pasarnya biasanya berapa sih gitu. Nah, itu. Nah, Mas Ali juga nanti harus belajar kayak warna-warna ya, filosofi warna, kemudian filosofi bentuk dan sebagainya. Itu akan membuat value edit, nilai tambah dari logonya Mas Ali sehingga bisa lebih mahal ya. Nah, kemudian ini juga masukan juga ya buat teman-teman yang suka desain grafis. Kadang-kadang gini, kalau mood desainnya bagus banget, terus cepet jadinya gitu. Nah, itu nggak bisa nih. Kayak misalnya nanti kalau Mas Ali jualan di Fiverr, itu harus ada apa namanya batas waktunya. Pembuatan logo 3 hari jadi 1 kali revisi. Jadi semakin kita bisa menentukan batas waktu dari pekerjaan kita, itu juga menentukan harga, Mas. Seperti itu masukannya Mas Ali. Sukses buat Mas Ali. Oke, terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih Mas Ali atas pertanyaannya. Jadi keliling-keliling, kepoin, habis itu upgrade skill, pokoknya untuk menunjang harga itu ada di tangan Mas Ali. Seperti itu. Satu lagi, ini ada dari Mas Ardan Kurniawan. Silakan Mas Ardan Kurniawan. Selamat siang kawan-kawan dan Bapak Ibu guru serta media. Ini Bapak Tommy, saya mau bertanya. Di di cover tadi kan ada Bapak itu kan bekerja sebagai praktisi bisnis online atau yang bisa ya saya sebutkan itu strategi media sosial lah. Benar atau ya? Nah, itu pengetahuan apa saja yang dibutuhkan agar kami itu pihak-pihak muda ini agar bisa menjadi sosial strategi media itu, Pak. Oke, itu aja Mas Ardan. Ya, itu saja. Oke, terima kasih Mas Ardan. Mungkin Mas Tom, nih apa nih kiat-kiatnya? Ya, tentunya sebenarnya gini, apapun produk kita, barang dan jasa, yang perlu kita kuasai pertama kali adalah skill jualan. Nah, skill jualan dulu nih, nggak usah yang lain-lain dulu. Jadi nanti skill jualan kita akan menghasilkan penghasilan, betul ya? Nah, penghasilan itu nanti jangan buat belanja-belanja dulu nih. Kita gulung lagi gitu, untuk belajar lebih lanjut. Jadi skill jualan yang pertama, kalau di bidang online atau sosial media tentunya ya nanti ada ilmunya. Nah, kalau di dunia internet marketing itu luas sekali ya, internet marketing itu sangat luas sekali, banyak sekali aliran-aliran, banyak sekali style-stylenya. Nah, nanti kita tinggal pelajari aja yang cocok buat kita nih, kita pribadi gitu kan. Jadi nanti kalau di kami sendiri sebelum jualan tuh harus riset dulu kebutuhan pasarnya apa. Nah, setelah tahu kebutuhan pasarnya, produk saya itu dicari di kota mana aja gitu. Nah, kemudian 2 hal tadi akan kita gunakan untuk jualan ya. Jadi enak banget di online tuh enak banget nih. Karena produk kita dicari di kota mana ya? Misalnya di kota Banyuwangi, jasa desain grafis logo tuh banyak dicari di kota Banyuwangi. Nah, kita fokus aja promosi di kota Banyuwangi seperti itu. Jadi enak banget nih online itu. Sehingga kita kebutuhan pasarnya pun jadi ketahuan. Desain grafis atau desain apa sih yang dibutuhkan orang di internet. Oh, ada logo, ada desain grafis, ada desain untuk struktur rumah dan sebagainya, itu ketahuan semua. Kemudian untuk desain logo dicari di kota mana, itu juga ketahuan. Nah, tinggal nanti promo di sana, seperti itu.
Sehingga itu dulu ilmu yang harus dikuasai dulu, Mas. Apa tadi, Ardan ya. Jadi skill jualannya dulu, kemudian nanti cara setting sosial medianya, cara postingnya dan sebagainya. Nah itu yang harus dikuasai. Gitu Mas Ardan. Seperti itu Mas Ardan, cukup menjawab ya. Terima kasih atas pertanyaannya dan terima kasih juga buat Mas Tom sudah mengisi di sesi yang pertama ini. Semoga sehat-sehat selalu, sukses terus, lancar semuanya, diberikan keberkahan di masa sekarang. Oke, terima kasih. Dan kita sekarang teman-teman masih dengan peraturan yang sama. Teman-teman kalau misalkan mau bertanya nanti bisa klik aja itu tanda yang begini high five gitu ya. Nanti akan terdeteksi untuk mengajukan pertanyaan. Setelah itu nanti audionya bisa di on, habis itu videonya juga bisa di on. Kita langsung saja masuk ke pemateri yang kedua, sesi yang kedua. Dipersilahkan untuk Mas Adi IP, founder and CEO Kencar Kreatif dan Katan Indonesia. Monggo, silakan Mas IP. Oke, thank you Mas Adit. Selamat pagi teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya cukup terhormat karena diundang oleh teman-teman di media di depan sekolah yang dulu saya idam-idamkan, tapi belum tercapai. Ketika 12 tahun lalu saya sekolah, dulu sering paskibra di lomba paskibra di SMK 7. Tapi kemudian melanjutkan di SMA. Oke, saya mungkin langsung aja karena waktunya nggak banyak. Sebentar, saya share screen. Oke, apakah sudah muncul teman-teman? Oke, tampil Mas. Sudah. Oke. Ya, terima kasih. Langsung saja saya mulai. Jadi tadi materi yang itu banyak membahas konten, ini kita nggak tektokan, tapi saya mau mencoba mengempower dari materi yang disampaikan Mas Tommy. Semoga ini jadi wawasan tambahan buat teman-teman di SMK 7. Jadi hari ini saya akan membahas satu cerita atau satu experience saya yang selama 12 tahun mungkin saya tekuni di dunia desain grafis dan kemudian 3 tahun belakangan ini di dunia digital marketing. Saya ketemu bahwa istilah konten itu is the king ya, konten is the king tapi story is everything gitu. Oke, sebelum lebih jauh kita mau kenalan dulu. Nama saya Sulistiadi Nugraha, sama mungkin dengan seperti Mas Tommy tadi, tapi nama panggung saya nggak nama asli saya, jauh dari KTP. Jadi saya biasa dipanggil Adi IP. Ini sebenarnya kalau dibolak-balik 180 derajat akan terbaca sama. Jadi ini saya temukan ketika saya sekolah di SMA dulu, pakai bed nama nggak dijahit. Mungkin ini kalau di Stemba udah disuruh jalan jongkok kali ya. Tapi di SMA dulu boleh dipakai bed nama di double tip gitu. Terus saya punya mimpi untuk memberikan keadilan visual bagi seluruh rakyat Indonesia karena di bisnis terakhir yang saya bikin lewat Katan Indonesia, saya membuat platform startup yang mempertemukan antara mahasiswa desain dengan UMKM untuk menciptakan desain dengan harga terjangkau dan untuk menciptakan portfolio bagi mahasiswa desain. Mungkin nanti kalau teman-teman SMK barangkali kita bisa diskusi dan ada kesempatan untuk membuat platform, misalkan untuk bikin website yang murah bagi UMKM ataupun bikin logo buat UMKM, kenapa enggak kayak gitu. Terus kemudian pengalaman kerja saya sempat bekerja di Jakarta di tahun 2015 sebagai salah satu desainer yang mengerjakan proyek-proyek dari Google Indonesia. Kemudian 2014 company pertama saya di air mineral Pelangi. Jadi kalau teman-teman melihat desain warna pink dari air mineral Pelangi itu adalah hasil desain saya. Terus kemudian 2020 saya menciptakan sebuah platform. Terlepas dari itu, saya certified digital marketing dari Markplus Institute, kemudian trainer Gapura Digital di tahun 2012, dan terakhir masih berjalan sebagai mentor branding dari Dinkop UMKM Provinsi Jawa Tengah. Oke, mungkin itu sedikit profil dari saya. Saya lanjut ke bagian berikutnya. Jadi apa sih digital marketing? Jadi digital marketing itu adalah encompasses all marketing effort that use an electronic devices or the internet.
Jadi intinya semua hal yang terkoneksi dengan internet dan terpapar kepada kita hari ini itu adalah bagian dari digital marketing. Termasuk gambar yang teman-teman lihat saat ini kalau kita lihat sebenarnya yang dilakukan oleh Atta ini adalah proses marketingnya dia gitu. Karena ya kalau kita lihat sebenarnya saya mau tanya juga gitu, Atta ini sebenarnya bisa ngapain sih selain dia bisa marketingan aja gitu. Dan kalau saya lihat konten-konten Atta ini yang sifatnya organik dari dia sendiri ya hampir nggak ada, tapi kenyataannya karena dia pakai YouTube dengan baik dan bisa memarketingkan segala hal, dia jadi pemegang jumlah subscribers terbanyak di Indonesia. Terus pertanyaannya adalah kenapa sih mesti digital gitu? Di tahun-tahun 2018 itu sudah muncul prediksi bahwa tahun-tahun ke depan ini akan muncul yang namanya rise of gig economy. Jadi gig economy ini apa sih? Gig economy ini based on flexible, temporary, or freelance jobs, often involving connecting with client or customers to an online platform. Jadi yang disampaikan sama Mas Tommy tadi itu sebenarnya benar banget. Ketika kita saya nggak tahu ya ini prediksi atau bagaimana, kayaknya mungkin kondisi yang sekarang ini sudah diprediksi beberapa tahun lalu oleh para pengamat gitu, bahwa era-era ke depan ini bekerja itu tidak harus menjadi pekerja yang dikontrak full time, kemudian pekerjaan freelance itu semakin banyak, dan kalau kita lihat paling dekat adalah munculnya Gojek ya. Munculnya Gojek itu driver ini sudah nggak peduli dengan saya mau kerja jam berapapun, saya mau kerja full time atau nggak full time, itu orang-orang udah nggak peduli lagi gitu. Nah inilah yang dibilang era gig economy, dan teman-teman yang punya kemampuan desain web, kemudian kemampuan desain grafis, sebenarnya sangat gampang untuk mengakses platform-platform yang mungkin tadi sudah disebutkan Mas Tommy, ada Fiverr.com, kemudian ada 99 Design, itu kalau yang desain ya. Terus ada 1000.com, ada 1000 Lancer, ada freelancer.net, itu banyak banget. Silahkan teman-teman bisa cari informasi-informasi itu di internet. Tapi yang paling penting, jangan pernah khawatir lagi kalau ke depannya kita nggak kerja full time. Karena saya pun sebenarnya dari tahun 2014 itu kerja di Pelangi, full time merasa freelance. Saya orang nggak pernah ngantor gitu. Jadi sebenarnya pekerjaan-pekerjaan yang tidak ngantor dan tidak full time itu bisa banget untuk dilakukan. Nah, kita sedikit balik ke fakta kenapa sih digital itu sangat masif dan sangat penting buat Indonesia ya. Karena populasi kita yang 272 juta aja, itu yang pakai mobile connection, itu overpopulation, 124%. Artinya satu orang ada yang punya 2 handphone, bahkan lebih gitu. Nah ini menjadi ladang online yang bagus banget di Indonesia gitu. Dan percaya atau nggak percaya, fakta menunjukkan bahwa ini di titik nomor 4 warna biru, satu orang di Indonesia itu rata-rata punya akun 10 sosial media. Jadi mungkin punya Instagram, punya WhatsApp, punya Facebook, Twitter, Line, TikTok, kemudian Tinder mungkin ya. Banyak sekali sosial media yang digunakan oleh orang-orang Indonesia gitu. Dan ini tadi gambar yang juga ditampilkan oleh Mas Tommy, bahwa memang penggunaan sosial media di Indonesia itu cukup gede banget gitu. Bukan cukup gede lagi, gede banget gitu, karena sudah overpopulation gitu. Dan produk Facebook itu bertengger di 3 teratas, yaitu WhatsApp, Facebook, dan Instagram. Jadi kalau teman-teman mau mainan digital marketing, saya sarankan cobalah mainnya di Facebook dulu, karena Google itu a bit rumit gitu, agak sedikit rumit untuk dilakukan. Nah, dengan fakta pengguna sosial media sebesar ini di Indonesia, itu kemudian muncul pertanyaan, setelah kita tahu fakta digitalnya, berikutnya adalah why marketing gitu. Kenapa sih orang Indonesia tuh gampang banget dimarketingin gitu? Karena orang-orang di Indonesia tuh suka banget dengan yang namanya cerita. Ya sebenarnya tidak hanya orang di Indonesia, semua orang di dunia ini suka banget dengan cerita. Paling simpel adalah, pernah nggak teman-teman dengar istilah dongeng sebelum tidur gitu? Atau kalau orang luar tuh kita sering lihat film-film, banyak sekali film yang menunjukkan adegan anak kecil mau tidur kemudian diceritain sama orang tuanya gitu.
Nah, cerita-cerita ini juga sebenarnya kalau kita perhatikan di kitab-kitab suci kita itu mostly isinya hukum dan juga isinya cerita gitu. Jadi sebenarnya semua orang suka banget sama cerita. Gitu. Jadi marketing itu adalah effort dari sebuah entitas. Entitas ini bisa perusahaan, bisa seseorang dan lain sebagainya untuk dalam tanda kutip mempromosikan dirinya, menjual dirinya gitu. Nah, hasil dari marketing itu adalah branding. Ya, jadi branding dan marketing bisa dibedakan dari sini. Jadi marketing itu adalah usahanya, branding itu adalah hasilnya gitu. Dan salah satu bentuk marketing terbaik di Indonesia yang pernah saya tahu itu adalah acara ngobamnya Gofar Hilman ketika menaikkan lagi pamor Didi Kempot gitu. Yang kita tahu, saya dari kecil aja dengar lagu Sekonyong-konyong Koder, lagu mungkin teman-teman nggak tahu ya lagu Sekonyong-konyong Koder itu apa ya, tapi mungkin bapak ibu guru ada yang tahu gitu. Nah, saya udah dari kecil tahu lagu itu gitu, tapi kemudian Didi Kempot ya udah gitu-gitu aja sampai muncullah di Ngobam ini. Jadi Ngobam ini adalah effort marketing yang dilakukan oleh Gofar Hilman terhadap Didi Kempot yang kemudian terciptalah Didi Kempot yang sebelum kita kenal akhirnya beliau wafat di tahun lalu kayak gitu. Dan mungkin yang terbaru nih teman-teman, marketing itu membuat hidup seseorang berubah. Kalau teman-teman nyimak itu adalah kisahnya Dayana. Dayana ini baru banget lagi viral di Indonesia dan dimulainya dari video YouTube yang udah ditonton ada 7,9 juta, ada 10 juta, ada 9,1 juta dan 12 juta. Ini adalah bentuk story yang disukai oleh orang-orang Indonesia gitu. Story percintaan gitu. Jadi ini juga sebenarnya bentuk digital marketing yang dilakukan oleh Vicky Naki dan Dayana ini yang kemudian membuat penonton tuh terengage gitu, membuat penonton tuh tertarik sehingga menikmati konten-konten percintaan antara dua orang ini gitu. Dan yang lebih gila teman-teman, di Instagram beberapa hari yang lalu, beberapa minggu lah ya, ini juga baru 1 minggu yang lalu, 1 minggu bahkan, 1 minggu yang lalu, ini followersnya tuh nggak ada 100.000, hanya sekitar puluhan ribu gitu. Sekarang sudah punya 1,8 juta followers, dan ini mostly dari Indonesia gitu. Jadi artinya Indonesia ini pasar besar banget untuk ngomongin digital dan marketing. Jadi ini adalah kesempatan terbaik buat teman-teman untuk mulai mencoba tidak hanya memperkuat konten yang seperti sudah disampaikan oleh Mas Tommy tadi, tapi juga mulai memperkuat sisi-sisi story-nya. Nanti kita akan bahas di belakang. Oke, next. Nah, ini adalah bentuk digital marketing juga yang saya lakukan di awal tahun 2020. Ini adalah tugas dari Pak Gubernur untuk merebranding sebuah ekosistem di UMKM Jateng. Di UMKM Center di Banyumanik, saya bikin yang namanya Infinity in Diversity instead of Unity in Diversity. Karena Indonesia menurut saya waktu itu sudah sangat harusnya adalah unity gitu. Tapi saya ingin mengangkat bahwa Indonesia ini di dalam diversity-nya punya kemampuan-kemampuan yang tidak terbatas. Nah, dari konsep sini, kemudian saya jadikan sebuah logo, yang mana logo ini sebenarnya kalau mau teman-teman mau tiru dari Corel Draw saat ini juga ini sudah bisa dilakukan gitu. Tapi kembali saya bicara di depan tadi bahwa content is the king, but story is everything gitu. Dari 3 elemen ini saya bisa cerita banyak hal. Saya munculkan dari konsep infinity, saya potong kemudian menjadi huruf S, dan konsep diversity itu 2 garis yang berbeda. Jadi namanya adalah hetero, ini diversity, perbedaan, kemudian S-nya ini space, kemudian ya muncul aja sesederhana logo ini. Tapi kembali lagi, kalau kita ngomongin hanya bentuk, pasti semua orang akan ngomong, oh ya bentuknya seperti itu, tapi ceritanya apa gitu. Nah, that's why saya ngomong bahwa story is everything gitu. Jadi ketika teman-teman mulai bicara konten kemudian mengempowernya dengan story-story atau cerita-cerita, maaf, ini akan menjadi sebuah gabungan yang menurut saya akan jadi luar biasa gitu. Dan heterospace ini, perbedaan diversity ini tidak hanya muncul di logo, tetapi juga kalau teman-teman lihat di kanan bawah ini muncul juga kepada penerapan yang ada di lokasi. Jadi kalau kami waktu itu menyambut teman-teman dari pemerintah, itu ya sudah pakai sandal jepit aja, pakai celana pendek aja gitu. Dan
itu tidak dimasalahkan juga oleh teman-teman di pemerintah, karena ya konsep kita, story kita bahwa ini adalah tempat untuk heterogen gitu. Semua orang bisa mengakses tempat ini gitu. Nah, saya mau lanjut cerita berikutnya dengan sebuah video. Semoga video ini bisa ditonton karena saya baru pertama kali pakai Microsoft Teams. Jadi saya ingin tunjukkan ke teman-teman. Oke, sebentar. Apakah videonya masuk, teman-teman? Masuk. Masuk ya. Oke, saya ulang, kemudian saya play. Cuman tidak ada suaranya sih, Mas Ipe. Oke. Ya, mungkin ada sedikit gangguan teknis ya dari Mas Ipe. Jadi nanti kita akan mungkin tersambung lagi dengan Mas Ipe yang tadi mencoba. Nah, ini dia. Masih ke mute Mas Ipe. Ya, sorry, ke exit. Ya, sebentar. Tapi tadi videonya sempat nonton ya, teman-teman ya? Ya, sempat jalan, cuman tidak ada suaranya, nggak apa-apa. Oke. Tapi udah ketonton sampai selesai tadi? Sudah. Oke. Nah, jadi saya mau cerita sedikit tentang AP Boot ini. Pertanyaannya adalah kenapa sepatu boot itu nggak ngomongin kualitas karetnya misalkan, nggak ngomongin kualitas dia tuh tahan air apa enggak gitu kan? Dia ini bisa dipakai misalkan berapa lama, nggak bikin bau dan lain sebagainya. Tapi kenapa justru cerita dari bayi diinjek lagi ya kan, sampai besar, SD diinjek lagi, kemudian SMA diinjek lagi, dan seterusnya sampai di akhir dia pakai AP Boot, dia giliran untuk menginjak orang-orang yang biasa nginjek dia gitu. Jadi akan ada pergeseran teman-teman ketika kita bicara sebuah konten ke depan, kalau semua orang sudah ngomongin konten yang sama gitu. Jadi kalau semua orang sudah ngomongin konten yang sama, misalkan ngomongin konten sepatu ya, orang-orang biasa pasti akan berpikir, oh sepatu ini punya karet yang dengan daya tahan sekian tahun gitu misalkan, atau misalkan dia nggak bocor gitu dan lain sebagainya. Kalau semua orang sudah ngomongin konten-konten yang sama gitu, satu-satunya jalan keluar adalah kita bikin cerita yang bagus gitu. Nah, contoh dari iklan AP Boot ini adalah mengulik memori kita lagi sebagai penonton iklan ini untuk, oh iya nih, kalau kita pakai sepatu yang biasa-biasa aja tuh akan diinjek nih sama teman-teman, dan ketika diinjek kita ngerasa sakit gitu. Nah, si AP Boot ini menceritakan memori itu gitu. Jadi kekuatan cerita sekali lagi membuat iklan ini menjadi menarik gitu. Oke, saya lanjutkan lagi. Nah, everyone can be a marketers, but only few people are storyteller gitu. Jadi digital marketing ini makin ke depan persaingannya makin ketat. Jadi kalau mungkin di sini teman-teman ada 100-an lebih dan semuanya menjadi digital marketers, ya. Yang membedakan antara satu orang dengan orang lainnya itu adalah ceritanya gitu. Karena memori teman-teman, karena pengalaman teman-teman, itulah yang membentuk cerita yang berbeda-beda antara individu dengan individu lainnya, kayak gitu. Nah, kemudian bagaimana sih sebenarnya membangun cerita? Kayak kesannya saya tadi hanya menunjukkan terpisah-pisah tanpa menjahitnya. Nah, sebenarnya ada satu cara untuk menjahit dengan mengengage, yang kemudian konten itu bisa mengengage audiens kita gitu. Jadi saya punya ilmu teman-teman, dan ilmu ini
saya dapat ketika saya belajar di Jakarta, ada satu ilmu namanya start with why. Nah, jadi begini, cara membaca start with why itu adalah dari dalam, kemudian keluar. Di mana kebanyakan orang-orang itu menceritakannya dari luar dulu, baru ke dalam, paling sampai how. Contohnya begini, saya punya jasa bikin logo dengan harga murah. Saya kerjakan 2 hari. Mau pakai nggak? Pasti orang akan berpikir, nah jadi ceritanya gini ya, saya punya jasa desain logo. Ini kamu ceritakan what-nya. Kemudian saya bikinnya akan dalam waktu 2 hari. Ya, mau beli nggak? Itu akan terkesan biasa aja. Tapi ketika teman-teman bisa ceritakan, oh iya, saya belajar desain logo dari misalkan senior desain misalkan. Senior desain dari sekian-sekian. Saya dulu sebelum bikin logo, saya punya metode riset dari ABCDE dan lain sebagainya. Kemudian setelah saya riset, lalu saya bikin dalam waktu 2 hari, dan yang terakhir logo yang paling tepat untuk Bapak Ibu semuanya bisa diaplikasikan seperti itu. Atau contohnya tadi, kalau kita ngomong sepatu, itu dari what-nya, itu akan jadinya seperti ini. Saya punya sepatu AP Boots, karetnya kuat, terus kemudian ini dapat dibeli di pasaran, terus mau beli nggak gitu, selesai gitu. Tapi ketika kita cerita dari why-nya dulu, ya kita cerita dari why-nya dulu, waktu kecil sering nggak sepatunya diinjek dan rusak gitu, walaupun AP Boot nggak dipakai daily ya, tapi sering nggak merasa pengalaman sepatu diinjek terus kemudian rusak gitu. Nah, dari teknologi yang nggak bisa rusak itu, kemudian kita bikin yang namanya AP Boots gitu. Nah, AP Boots ini kemudian diceritakan kemampuannya A, B, C, D, E. Mau beli nggak gitu? Pasti orang akan lebih terengage gitu. Nah, inilah yang saya bilang dari kekuatan cerita itu gitu. Jadi konten yang mungkin tadi teman-teman sudah lihat di sesi pertama bahwa konten itu penting banget, dan saya bilang konten itu adalah raja. Tapi kalau konten itu nggak bisa bicara, konten itu nggak ada isinya, maka yang terjadi adalah konten itu kosong gitu. Kayak misalkan teman-teman bandingkanlah, banyak kedai-kedai kopi di Semarang itu yang selalu fotonya estetis, ya, foto kopinya bagus, foto makanannya bagus. Tapi ketika teman-teman gali lebih dalam, sebenarnya kok coffee shop ini tuh mau ngomong apa sih gitu? Mereka tuh mau jualan kopi, mau jualan tempat, mau jualan apa gitu. Itu banyak yang kita nggak tahu gitu. Karena yang mereka edarkan itu mostly hanya sekedar what-nya aja gitu. Hanya sekedar kontennya aja, tapi jarang banget yang bisa bercerita kayak gitu. Nah, bagaimana sih cara untuk mencapai konten yang bisa bercerita? Ya, yang pertama adalah clarity of why, yaitu di mana purpose dan vision mesti jelas. Saya cerita sedikit teman-teman, ketika saya memegang brand pelangi di tahun 2014, di sebelah kiri yang botol warna pink ini, karena nggak ada purpose dan vision yang jelas, waktu itu kita dibilang sebagai brand air mineral pendukung LGBT. Ngeri banget ya, karena warnanya udah warna-warni, kemudian namanya pelangi gitu. Dan kita nggak bisa cerita waktu itu. Kita nggak bisa cerita bahwa brand pelangi ini akan ngomong apa sih gitu. Meskipun sudah warna pink dan sudah ada tulisan Live to Love gitu. Tapi tetap aja waktu itu kita disangka penyumbang LGBT gitu. Sampai akhirnya di sekitar tahun 2017 atau 18, saya agak lupa, kita rebranding ke sebuah logo yang lebih menceritakan bahwa pelangi itu hadir untuk menyebarkan cinta, tidak hanya ke diri sendiri, tapi juga ke sesama manusia dan juga ke alam semesta kayak gitu. Nah, dari situ kita udah bisa mulai cerita nih, sebenarnya pelangi itu air yang seperti apa sih gitu. Berbeda kalau kita hanya ngomong bentuk, oh air mineral pelangi adalah air yang warnanya pink, dan what gitu. Terus opo? Nek warnanya pink, misalkan kayak gitu. Tapi ketika kita punya clarity, vision, and mission, kita bisa cerita bahwa air mineral pelangi itu adalah air yang dibuat untuk menyebarkan cinta. Yang mana kemudian metode yang kedua untuk mengengage adalah kita getting closer with customers gitu. Salah satunya adalah merubah desain pelangi secara total dari warna pink yang tadi, yang block itu,
menjadi hanya 2 buah icon. Yang pertama adalah icon logo, yang kedua adalah icon logo yang kita hilangkan tulisannya. Untuk apa? Untuk menulis pesan-pesan cinta gitu. Karena semangat dari Pelangi itu adalah semangat untuk menyebarkan cinta. Kayak gitu. Jadi teman-teman yang bertanya-tanya atau pernah meminum air mineral Pelangi, janjane air mineral ini warna pink itu apa sih gitu. Nah sekarang mungkin sudah lebih paham gitu. Dan yang ketiga, untuk mengengage customer, itu kita bisa menggunakan digital marketing untuk memprovide useful contents. Contohnya adalah konten yang kita bikin untuk air mineral Pelangi. Ini kita bikin untuk ketika kita, ya perusahaan air mineral kan biasa ya diserang isu-isu lingkungan, isu-isu plastik gitu. Nah kita membuat sosial media di pelangi.love untuk membagikan tips-tips yang bermanfaat. Ada banyak banget, nanti mungkin teman-teman bisa cek. Karena keterbatasan waktu saya nggak bisa share banyak, tapi ini adalah salah satu konten yang cukup useful untuk konsumen, di mana kita ngomongin bahwa botol plastik itu bisa digunakan lebih banyak dan please jangan buang botol yang udah teman-teman pakai seperti itu. Dan yang keempat mungkin ini adalah give them some honey cake gitu. Jadi setelah teman-teman bikin konten yang useful, teman-teman punya clarity, vision dan mission. Terus juga tadi nomor 2, getting closer, dekat dengan konsumen. Yang terakhir adalah jangan lupa apresiasi mereka ya. Ini salah satu konten apresiasi di Pelangi adalah kita berikan giveaway ke audiensnya Pelangi, yang mana waktu itu campaign kita adalah jadi lebih peduli. Karena kita pengen menginspirasi dan membuat ekosistem saling mensupport lah antara konsumen satu dengan konsumen lain untuk memberikan kata-kata yang bisa menginspirasi mereka atau menyemangati mereka kayak gitu. Nah, yang terakhir tadi saya sempat melihat dari Mas Tommy itu bagus banget mendefinisikan bagaimana saran-saran untuk kita berkecimpung di digital marketing. Kalau saya mungkin lebih ke membuat ini secara umum ya, karena kadang-kadang problematika teman-teman yang masih tumbuh di lingkungan SMA kemudian kuliah itu problematikanya cuma ini sebenarnya menurut saya. Jadi mental above the line ini atau mindset above the line ini perlu dibangun oleh teman-teman. Terlepas dari banyak sekali kiat-kiat sukses yang mungkin teman-teman temukan setelah ini di internet atau tadi mungkin mencuplik dari Mas Tommy. Tapi kalau menurut saya kesuksesan kita itu cuma ditentukan sama ini teman-teman. Yang pertama adalah ownership, kemudian accountability dan responsibility. Ownership ini adalah mungkin lebih ke belonging teman-teman, rasa kepemilikan teman-teman. Kemudian accountability ini lebih ke teman-teman dapat diandalkan atau diperhitungkan. Dan yang terakhir adalah tanggung jawab teman-teman gitu. Misalkan setelah konten ini teman-teman merasa bertanggung jawab dengan dirinya, teman-teman pasti akan belajar. Mungkin ngubungin Mas Tommy atau ngubungin saya atau bikin kelas baru lagi. Oh kita 20 orang nih pengen belajar Facebook marketing, silahkan hubungin Mas Tommy. Oh pengen belajar bikin story terhadap konten nih, silahkan hubungin saya. Itu wujud-wujud yang sebenarnya kalau kita memilih above the line gitu. Tapi kalau orang-orang yang mungkin nggak memilih above the line, yang terjadi apa? Hidupnya cuma blame, excuse, dan denial. Hidupnya cuma nyalahin. Kemudian hidupnya cuma penuh alasan. Dan yang terakhir hidupnya tuh sering menyangkal. Kayak gitu. Misalkan, ya kalau kita dikasih tugas guru deh, atau tugas dari mentor kita ngomong, wah nggak bisa ngerjain Pak, karena tugas dari Pak ini sudah banyak sekali gitu. Wah, ini bukan misalkan tugas kelompok, wah ini bukan tugas saya nih kayak gitu. Nah, hal-hal kayak gini nih kalau teman-teman masih aplikasikan di dunia pekerjaan dan di kehidupan sekarang, saya yakin sih kalau below the line ini pasti nggak jadi orang-orang sukses gitu. Jadi artinya mungkin sekaligus saya tutup, ini bisa source atau sumber pembelajaran itu bisa teman-teman dapatkan dari mana aja, termasuk dari diri teman-teman sendiri. Ya, kalau teman-teman bisa mengenal diri teman-teman sendiri, maka teman-teman akan belajar. Kemudian setelah mengenal itu, baru teman-teman mencari ilmu gitu. Cari, teman-teman taunya apa dulu deh, pengen tahu apa dulu, kemudian belajarlah kepada orang yang tepat gitu. So mungkin page sebelum terakhir,
di kanvas kosong ini mungkin sambil membayangkan, teman-teman silahkan taruh mimpinya dan visinya ke depan. Mungkin kalau mimpi saya tadi memberikan keadilan visual bagi seluruh rakyat Indonesia, karena saya merasa sedih ya ketika UMKM itu adalah pahlawan ekonomi, tetapi studio desain tidak bisa mengerjakan karena budgetnya nggak ada gitu. Jadi saya ingin bikin sebuah keadilan visual yang mana mempertemukan antara mahasiswa desain dengan pelaku UMKM supaya tercipta harga yang murah dan teman-teman desainer ini bisa punya portfolio. Jadi ketika mereka lulus, nanti mereka bisa langsung tunjukin, this is my portfolio, ini pengalaman kerja saya dan saya siap bekerja di tempat Bapak dan Ibu. Mungkin itu yang terakhir, dream big, start small, tapi yang paling penting teman-teman mesti mulai. Itu aja dari saya, terima kasih, selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mas IP atas pemaparannya yang sangat spesial. Dan sekarang kita buka sesi tanya jawab ya untuk teman-teman dari SMK Negeri 7 Semarang. Silakan. Ada yang ingin bertanya? Langsung saja raise your hand. Habis itu kita akan menjawabnya. Oke. Nanti kalau yang bertanya kita kasih sesuatu ya, door prize ya, tadi dari Apredio ada, dari Jumedia ada, jadi emang ada 5 dari Apredio dan juga ada 5 dari Jumedia dan juga 5 voucher untuk teman-teman yang bertanya. Tadi sudah ada Mas Iqbal, Mas Ali, sama Mas Ardan. Mungkin yang lain ingin bertanya sesuatu tentang konten, story behind the content or something like that. Mungkin bisa lah, mumpung ada Mas IP di sini. Mungkin teman-teman tuh tadi yang desain grafis yang pingin tahu lebih dalam atau tanya sebenarnya desain grafis yang baik dan benar sesuai dengan kemauan klien itu seperti apa mungkin. Nah ini Alif Naufal Ilyas. Alif, silakan Mas Alif. Kamera ya Pak? Iya. Sebentar ya Mas saya. Ya nggak apa-apa. Mungkin bisa sisiran dulu atau touch up dulu mungkin. Atau kalau misalkan masih kumel mukanya bisa cuci dulu mukanya. Nah, ganteng sekali Mas Alif. Nanti ya Mas. Bisa. Ya, nggak apa-apa. Silakan Mas Alif. Jadi saya mau nanya Mas, untuk setiap desain kan kalau bisa ada filosofinya. Nah, sekarang mau nanya, apakah semua hal itu harus berfilosofi Mas? Kadang saya bingung kalau ketika membuat desain sesuatu, misalkan warna hitam, karena saya milih warna hitam karena saya suka sendiri. Tapi kadang klien meminta ini hitam karena apa ya Mas? Masa karena saya suka sendiri gitu? Karena kesukaan Masnya gitu. Oke. Terima kasih Mas. Ya, Oke, terima kasih Mas. Monggo langsung dijawab Mas IP. Ya, ini pertanyaan menarik persis seperti yang dulu saya tanyakan di awal-awal saya masuk kuliah DKV. Kalau jawaban dari saya kembali ke start with why dulu Mas. Jadi Mas Alif sebelum menentukan sesuatu harus tahu dulu purpose dan objektifnya itu apa. Menurut saya tidak semua konten itu bisa menjadi cerita. Kadang-kadang kalau kita perlu hanya memposting sebuah gambar untuk misalkan gambar gelas kopi karena memang produknya kopi, ya kita cukup di situ aja, nggak perlu bertele-tele gitu. Tapi ada sesuatu yang kadang kita tidak bisa sampaikan hanya dalam satu image, maka dibutuhkanlah cerita kayak gitu. Jadi sebenarnya kembali lagi saya belajar start with why, atau mungkin nanti teman-teman mulailah belajar start with why karena itu bukunya ada. Dan itu literasi di internet banyak, bahkan video di YouTube ada itu dari Simon Sinek. Silahkan belajar itu. Karena menurut saya itu core of the core dari proses berpikir. Sebelum teman-teman nanti punya critical thinking, punya pemikiran yang kritis, kayak gitu. Terus menjawab yang kedua, hubungan kita dengan klien. Jadi sebenarnya Mas Alif ini tanya 2 pertanyaan. Hubungan kita dengan klien. Ketika kita menghadapi klien, kita mau pakai sudut pandang berpikir yang mana? Egois apa idealis? Nah, kadang-kadang nih kita sebagai anak muda ini ngomong kita punya idealisme, desain kita seperti ini.
dan itu dipaksakan, maka itu bukan jadi idealisme lagi, tapi itu jadi egoisme gitu. Terus pokoknya sing ngene iki apik Pak gitu. Gelem ra gelem pokoknya saya bikinnya begini gitu. Itu jadi egoisme gitu. Padahal sebenarnya yang perlu kita lakukan, kalau saya sih sederhana gini, kadang-kadang banyak postingan-postingan di internet yang merasa bahwa oh kita kalau disetir klien tuh harganya lebih mahal. Kita kalau klien cawe-cawe itu kita nggak bisa. Pokoknya ini bentuk desainer tuh bentuk yang terbaik. Saya cuma tanya satu hal, yang bayar kita tuh siapa? Kayak gitu. Kita nggak mungkin membayar diri kita sendiri dong, kan gitu. Nah jadi oke, omongan klien perlu kita didengar. Kemudian perlu kita dengar, kemudian kita bergaining dengan pengetahuan kita, dengan wawasan kita. Kalau memang wawasan kita masih terbatas, ya sudah, mungkin klien akan tahu lebih baik gitu. Jadi dulu desain-desain saya di awal-awal periode tentu berbeda dengan desain-desain yang sekarang. Desain saya pertama kali itu logo warung mie ayam Masno. Warung mie ayam level Masno yang ada di Tembalang. Itu saya dikata-katain sama dosen sama senior saya, kamu ngapain nih bikin logo orang masuk mangkok gitu, ini icon bukan logo gitu. Ya saya bilang ya ilmu saya terbatas, makanya saya hanya bisa bikin seperti ini, saya nggak punya bargaining power gitu. Tapi ketika berkembang saya yang jadi bisa ngasih pendidikan atau ngasih knowledge ke klien bahwa Pak logo nggak boleh gini, harus bisa dipasang di sini, warnanya akan begini dan sebagainya gitu. Jadi ketika kita beradu argumen dengan klien, pastikan kita berilmu dulu gitu. Kita punya experience dulu, baru kita berargumen. Selama kita belum cukup ilmu, belum cukup experience, ya sudah. Kita taunya apa, ya cukup di situ. Jangan memaksakan. Intinya itu. Kalau Mas bisa melakukan proses itu, klien itu cinta itu bukan kepada desainnya lagi, tapi kepada personality orang yang bisa menghadapi klien dengan baik. Itu aja sih Mas Alif, thank you. Oke, terima kasih Mas Ipe dan cukup menjawab sangat dia untuk Mas Alif. Semoga nanti di next klien-klien mungkin bisa bervariasi, tidak hitam, mungkin hitam agak putih abu-abu gitu ya, beralih sedikit demi sedikit lah ya Mas Alif ya. Oke, thank you Mas Alif. Mungkin ada yang bertanya lagi, kita buka masih 2 lagi. Ya, ini ada dari Yunanda Eka. Silakan. Yunanda Eka. Sorry, Mas, suaranya agak kecil. Mungkin bisa digedekan lagi suaranya. Sudah terdengar atau belum? Sudah. Udah. Bagaimana cara supaya above the line gitu? Soalnya kan terkadang dalam pekerjaan itu pasti ada rasa bersalah, jadi semisal kayak ada salah itu. Ya. Yes. Oh gitu. Mas Yunanda, boleh utamanya... cerita. Udah selesai belum nih pertanyaan? Oh sudah. Biasanya tuh saya maksudnya tuh yang blame gitu loh. Oh oke. Contoh kasusnya gimana Mas? Coba bisa cerita nggak? Agak lupa kasusnya, cuman nggak apa-apa. Kemudian saya ya mungkin gimana Mas? Atau membuatkan kayak logo gitu ya. Suaranya terputus-putus Yunanda. Atau mungkin ditulis dulu, bisa ditulis nggak sih ini Microsoft ini? Bisa Pak, bisa lewat chatnya bisa. Mungkin ditulis dulu. Kalau misalkan belum clear nanti kita lompati ke pertanyaan berikutnya kali ya. Soalnya nggak masuk di saya pertanyaannya. Permisi, nggak ada chatnya Pak? Pakai Q&A. Tapi barusan kedengeran kok Mas Yunanda, mungkin mic-nya kurang dekat tadi. Iya.
mungkin ini sih, tadi pertanyaannya mungkin bisa diulangin Mas Junanda. Bentar. Cara untuk lain terutama bagian blame. Misalnya saya pernah melakukan pekerjaan terus melakukan kesalahan ya, terkadang itu kalau melakukan pekerjaan yang selanjutnya tuh sering merasa bersalah gitu loh. Oh, oke. Simpelnya gitu, Mas. Oke. Wah, ini pertanyaan kepada psikolog ini ya. Merasa bersalah di next pekerjaan harus seperti apa? Oke. Langsung aja mungkin ya saya jawab sebisa saya, Mas, karena sesuai experience saya, sesuai pengalaman saya, karena ini mungkin pertanyaan yang ditanyakan kepada psikolog kali ya. Karena bagaimana menghadapi rasa bersalah gitu. Mungkin berdasarkan experience saya, ketika kita pernah melakukan sebuah pekerjaan, biasanya kemudian salah, kemudian pilihannya biasanya ada dua. Yang pertama, klien nggak balik, ya. Yang berikutnya, klien masih ngasih kesempatan gitu. Biasanya cuma antara dua itu aja. Masih ngasih kesempatan pun ini persentasenya kecil sekali, mungkin hanya 5% atau mungkin lebih kecil dari 5% gitu. Tapi ketika perasaan bersalah itu muncul, kalau saya sih, ya mungkin di usia teman-teman ini adalah fase di mana sering overthinking ya, sering kayak, aduh kemarin salah nih, terus kemudian dipikir panjang sampai berlarut-larut gitu. Tapi berjalannya waktu, Mas, klien itu bukan hanya dia doang gitu, bukan hanya bukan hanya yang Mas hadapi waktu itu gitu. Jadi kalau pertanyaan adalah bagaimana cara menghadapi rasa bersalah, ya biarkan aja rasa bersalah itu muncul, dan menurut saya ya jangan lama-lama gitu. Karena untuk move on, wah ini bahasanya udah jadi psikolog banget nih saya ini. Karena untuk move on itu butuh untuk menerima dan memaafkan diri sendiri gitu. Kalau menerima dan memaafkan diri sendiri nggak Mas lakukan, ya untuk menghadapi tantangan berikutnya ini jadi akan susah gitu. Jadi kalau paling gampang sih ketika di usia saya, klien kira mau siji, Mas gitu. Satu saat pasti akan ada klien-klien berikutnya. Saran yang mungkin saya ambil dari Mas Tommy tadi adalah, kalau misalkan kita ada satu kesalahan nih di satu klien, kita masih punya sosial media kok untuk promosi di klien lain gitu. Kita masih punya digital marketing banyak gitu untuk promosi di klien lain gitu. Jadi jangan khawatir, tapi kalau masih punya rasa bersalah, cepat-cepat memaafkan diri sendiri dan menerima kekurangan kita gitu. Intinya itu aja sih, karena orang tuh nggak ada yang sempurna, Mas. Sama juga saya pasti pernah bikin salah gitu. Jadi semua kita pernah bikin salah lah. Itu sih mungkin, semoga membantu. Gimana Mas Eka? Yunanda Eka ya Mas Eka ya. Sudah terjawab lumayan lah ya. Nanti kalau misalkan masih kurang, mungkin bisa dijapri Mas P atau lagi ya. Ruang BK ya, ruang BK. Mungkin bisa juga, sampai juga Mas Ipe, Mas Tom nanti juga akan membantu permasalahan dari Mas Anda. Iya, ruang BK itu menarik loh, Mas. Saya kira dulu tuh hanya ruang untuk menghukum, tapi sebenarnya bisa untuk ngobrol gitu, bisa untuk konseling gitu. Makanya itu saya nggak terknowledge dulu, Mas. Kalau dulu saya ini mending saya curhat ke guru BK saya gitu. Nah, waktu galau. Itu masuk BK sering bandel sih mungkin ya. Oke, kita masuk satu lagi deh, pertanyaan terakhir untuk menutup sesi kedua ini. Ada dari R. Wahyu Ibnu Ramadan. Ramadan atau Rama? Iya betul. R. Wahyu Ibnu Ramadan. Silakan. Permisi, udah kedengeran suaranya? Sudah Mas Wahyu ya. Mau tanya Mas Ipe, berdasarkan pengalaman kerja Mas Ipe itu, apakah ilmu pengetahuan psikologi itu penting untuk menghadapi berbagai macam klien dan juga berbagai macam permintaan, Mas? Itu saja, Mas. Terima kasih. Wah, ini keren banget ini. Silakan Mas, ini keren nih, mantap. Ya. Jadi gini, Mas.
Saya kuliah DKV, ya ini mungkin sebagai pengetahuan juga buat teman-teman mahasiswa. Saya kuliah DKV itu sebenarnya meluluskan diri sendiri gitu. Artinya tidak diluluskan oleh kampus itu. Dan ya alhamdulillah jalan saya sekarang ada di sini, bahkan sempat membantu Pak Gubernur juga. Jadi artinya kalau saya baca tadi dari Pak Samiran 80% diproyeksikan untuk bekerja itu sebenarnya nggak masalah gitu. Kalau mau melanjutkan ya syukur, kalau mau berwirausaha itu lebih baik ya, karena wirausaha di Indonesia itu hanya 3%, jauh dari rata-rata 11% sampai I don't know mungkin 15% dari standar dunia. Dan ketika saya kuliah DKV ya, ini nyambung dari yang tadi, saya tuh ngerasa DKV itu perkuliahan yang paling berat. Karena belajar ekonomi, belajar desain, ekonomi ini ngitung harga desain, kemudian belajar desain, belajar teknologi karena pakai software, kemudian belajar tentunya seni, ya, karena harus tahu warna itu seperti apa, kemudian bentuk, icon, filosofi, ya seni-senian gitu ya. Terus belajar ya tadi itu filosofi ya, apa namanya, ilmunya tuh apa sih? Ilmu ya pokoknya tentang filsuf lah untuk memahami karakter manusia gitu. Dan yang paling utama adalah belajar psikologi. Ya, di desain itu kenapa kita harus belajar psikologi? Karena tidak semua klien itu bisa dimenangkan hanya menggunakan ilmu kita, teori-teori yang kita punya gitu. Tidak semua klien bisa kita menangkan dengan itu. Kadang-kadang beberapa klien yang saya temui itu bisa dimenangkan hanya karena servis kita. Misalkan kita balasnya tepat waktu, kemudian apa namanya, bahasa yang digunakan itu sopan, baik, nggak celelean gitu ya. Terus kemudian apa namanya, pembayaran kita misalkan nggak kaku. Wih, bolehlah kasih 1 bulan, 2 bulan gitu. Itu sebenarnya bentuk psikologi yang kita lakukan kepada treatment psikologi yang kita lakukan pada klien gitu. Jadi saya punya beberapa klien yang memang itu tingkat apa namanya, tingkat kesulitannya itu tinggi, tingkat kesulitan teknisnya itu tinggi banget. Jadi nanti teman-teman bisa ngecek beberapa akun-akun klien saya, ada dari Pelangi, kemudian ada Ikigai Consulting dan sebagainya. Mungkin nanti kalau mau cek portfolio bisa japri saya aja. Ada yang tingkat kesulitannya tinggi, tapi ada juga yang wis mas, yang penting manut Mas IP gitu. Yang penting manut IP gitu. Karena apa? Karena saya sudah memenangkan klien ini secara psikologikal gitu. Yaitu tadi dengan cara kita servis yang bagus, kita selalu ada ketika mereka butuh gitu ya. Terus kemudian kita ini tidak menjadi partner atau vendor yang ngangel-ngangeli gitu. Ngangel-ngangeli bahasa Indonesia apa? Mempersulit gitu. Mempersulit klien, kaku kayak gitu. Mempersulit klien dan kaku gitu. Itu minimal itulah. Ketika kita bisa ngomong itu, kemudian psikologi apa namanya, kepada klien, yaitu salah satu hal yang penting itu. Itu baru hubungan ke klien ya. Nanti ada lagi psikologi terkait warna, kemudian psikologi terkait bentuk. Oh, kalau melengkung itu rasanya apa sih? Oh, kalau tajam sudutnya itu rasanya apa sih? Kemudian kalau pakai font yang bold, tebal-tebal, kemudian pakai font yang seperti tulisan tangan, kemudian warna merah, putih, hitam, dan sebagainya, itu semuanya psikologi. Beruntungnya tidak seperti 12 tahun yang lalu saya kuliah pertama kali, 10 tahun yang lalu saya kuliah pertama kali, semua itu hanya bisa dipelajari lewat buku. Dan buku desain-desain masuk ke Indonesia itu nggak banyak dulu. Kalau sekarang silahkan buka internet, psikologi warna desain, psikologi bentuk desain gitu. Jadi kembali lagi, internet di Indonesia sudah cukup baik walaupun tidak yang terbaik. Dan menurut saya itu cukup untuk teman-teman mencari informasi apapun yang teman-teman butuh tahu gitu. Tapi kalau belajar experience silahkan datang ke Mas Tommy atau mungkin nanti bisa bicara dengan saya untuk lebih lanjut. Karena teori dan experience ini berbeda, tapi ketika dikombin ini akan jadi sesuatu yang istimewa. Mungkin itu Mas siapa kok lupa? Iya, Mas Wahyu. Terima kasih ya Mas Wahyu.
semoga terjawab Ya, atas terima kasih, Mas. pertanyaannya. Sukses terus untuk Mas Wahyu dan sehat selalu di rumah dan salam buat orang tua ya. Oke, terima kasih juga Amin, buat ya, siap. Mas IP atas waktunya sudah memberikan materi yang sangat luar biasa untuk teman-teman dari SMK Negeri 7 Semarang. Dan sebelum aku melempar kembali ke Mbak Novi, aku mau mengingatkan buat teman-teman yang belum mendaftarkan dirinya ke Google Form, silahkan didaftarkan dirinya dan jangan sampai salah alamat emailnya. Karena kita akan memberikan semua sertifikat melalui email yang tertera di Google Form. Jadi dicek sekali lagi dan yang belum daftar silahkan daftar. Seperti itu, terima kasih dari saya. Maaf kalau ada salah kata. Sekarang kita mau apa ini? Oh, foto bersama. Foto bersamanya? Oh gitu. Minta tolong untuk dihidupkan dulu teman-teman semuanya. Kita akan berfoto bersama. Gestur saya dan Mas Ipe ngomongin foto langsung sama-sama megang rambut. Aku ngomong sampai kemeringet ya, Mas. Saking antusiasnya. Saya nggak punya rambut. Silakan, mungkin kita bisa berfoto bersama. Mungkin bisa dinyalakan dulu teman-teman videonya. Video, bener ya, kameranya. Beberapa boleh. Ayo, kita akan. Nah, gitu. Ini sudah ada kelihatan. Tadi siapa tadi, Mas? Nah, Mas Ardan. Oke, Mas Ardan sudah. Mas Wahyu tadi juga sudah kelihatan. Mas Ali. Oke. Nah, oke, siap. Sama-sama ya, kita akan scroll bareng-bareng ke kanan satu-satu. Jadi, tunjukkan muka terbaik teman-teman. Nah, ini ya. Silakan monggo. Oke. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, sudah? Oke, terima kasih. Selanjutnya saya serahkan untuk kembali ke Mbak Novi dari Up Radio. Baik, terima kasih untuk Adit ya sebagai moderator hari ini, dan yang pasti terima kasih untuk semua teman-teman dari SMK Negeri 7 Semarang. Sepertinya semangat sekali ya, waktu nggak ngerasa hampir ini nih, bergulirnya 2 jam lah ya. Jadi yang pasti juga terima kasih tadi saya sampaikan kepada Bapak Kepala Sekolah dari SMK Negeri 7 Semarang, Pak Samiran. Kemudian juga untuk teman-teman pemateri hari ini, Mas Tommy, Mas Adi, aduh ini informasi yang luar biasa. Pastinya untuk teman-teman yang hari ini mungkin ada materi yang sempat kelewatan, jangan sampai lupa karena ini kita ada rekamannya melalui YouTube dan kalian bisa cek langsung lewat YouTube-nya Up Radio. Bisa cek langsung di Up Radio Semarang seperti itu. Untuk media sosialnya juga kalian bisa untuk cek di Instagram di @upradiosmg karena di situ banyak sekali informasi-informasi yang ada, termasuk acara kita hari ini Market Corner yang selalu setiap hari Senin kita sajikan dari jam 10 pagi hingga jam 11 siang bersama dengan Mas Tommy. Terima kasih untuk semuanya yang sudah bergabung di hari ini dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan langsung dari Menara Universitas PGRI. Up Radio. Jalan Sidodadi Timur, nomor 24 Semarang. Inilah 98.5 FM. Up Radio, the Meaning Station.